Saya bakal ngikutin emak narik ya teman-teman. Kita lihat lady ojol narik seperti apa ya guys ya. Nih ada COD-nya teman-teman. Minus 84 tadi saldo gua itu sekitar 18.000. Berarti berapa COD-nya? Gua baru nih dapat di situ kok. Salah. Bener gak? Apa namanya? Ada yang hajatan teman-teman. Wih. Hah? Nomornya bener. Ya udah. Oke, jadi sepertinya mengalami kendala nih. Jadi gimana, Pok? Katanya transfernya nanti. Gimana? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Kang Kurir Paket Online ya. Jadi sekarang kita udah bersama emak kita, Mpok Lita Fitri Ani, guys. Nih ya. Jadi sekarang ada yang berbeda. Saya bakal ngikutin emak narik ya, teman-teman. Kita lihat lady ojol narik seperti apa ya, guys ya. Kecepatannya seperti apa? Jangan belok kanan, sen kanan belok kiri lo, Pok. Jadi ini alhamdulillah udah dapat orderan ya. Ini tadi jadi nyalain akun saya, nyalain akun Mpok juga. Tapi ternyata akun saya duluan nih yang bunyi. Ya, maaf Po ya. Mungkin di sini adalah wilayahku. Sombong amat. Prioritas. Jadi prioritas ya. Nggak apa-apa, tapi ini tetap Mpok yang bawa, tapi nanti argonya juga tetap Mpok yang dapat ya teman-teman. Kita kasih ke Mpok argonya. Nih ada COD-nya teman-teman, tapi belum kelihatan COD-nya berapa ya Po ya. Minus 84. Hah? Langsung udah ketahuan minus ya. Minus 84 tadi saldo gua itu sekitar 18.000. Berarti berapa COD-nya? Wow. Oke, jadi ini kita dapat di warteg 76 ya teman-teman. Nanti seperti biasa akan saya tampilkan di layar untuk tempat pick upnya. Jadi ini dapat apa namanya? Lu ngapain, Bang? Nih. Oke, kita berangkat dah. Yuk. Bismillah guys. Jadi tadi harganya 30 lebih, Pok. Ini nganternya deket. Nih mahal nih harganya nih. Cuman ke Mustika Jaya doang. Yuk kita berangkat. Oke, ikutin perjalanan emak kita narik teman-teman. Hari ini sesuatu yang beda ya. Kita lihat seseru apa ngikutin lady driver narik ya. Terutama ini untuk emak kita, Mpok Lita. Posisikan diri teman-teman senyaman mungkin. Jangan lupa cemilannya buat teman nonton. Dan buat teman-teman yang lagi nunggu orderan, cocok banget nih nonton video ini buat menemani teman-teman yang lagi nunggu orderan. So let's enjoy this video. Tetap semangat. Wih, boleh. Seperti biasa ya, ini langganan toko Kulakan Variasi Murah ya teman-teman. Nanti alamat tempat sellernya di sini ya teman-teman. Mungkin yang udah sering lihat udah apal lah ya. Posisinya ini pas banget adanya di atas ya. Jadi di atas underpass Bulak Kapal. Kita lihat dia. Ayo Po, semangat Po, pick up Po. Hihi. Hari ini kita ikutin dia. Hari ini emak kita lagi pakai jaket hijau ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang nanya, Bang, emang nggak apa-apa Bang kalau pakai jaket lain? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih dibilang nggak apa-apa ya nggak apa-apa, dibilang nggak boleh ya sebenarnya ya harusnya sih memang pakai atribut sesuai aplikasinya ya teman-teman ya. Tapi nggak masalah lah, masih satu profesi mah nggak apa-apa. Yang penting masih pakai baju ya teman-teman. Yang nggak boleh itu yang nggak pakai baju. Itu lebih aneh lagi. Itu nggak boleh banget ya. Barangnya kecil. Oke. Po, sini Po, sini Po. Lihat Po. Jadi ini barangnya ya kecil guys. Itu dua lagi juga kecil. Nggak nyampe sekilo, gram doang.
Tapi nggak tahu nih yang cash yang mana, soalnya belum kelihatan. Aman? Oke, berangkat. Jadi ini saya sambil berkomunikasi via Discord ya teman-teman. Jadi aman. Kalau kita ketinggalan atau kita nyasar-nyasar nanti masih bisa berkomunikasi. Yuk berangkat. Let's go. Itu satu lagi di Margahayu ya, Po? Hah? Dua lagi. Oh iya, masih itu di satu seller kan? Satu seller kan? Iya. Ya. Apa sih tadi nama sellernya itu? Gue baru nih dapat di situ, Po. Atas nama Prasetya Pohon. Prasetya Pohon. Ya, jadi kita ini berkomunikasi juga sama Abang Rijal yang dari Depok ya, teman-teman. Biasanya ya kayak gini, kalau lagi narik pasti kita berkomunikasi via Discord ya. Jadi buat temen jalan, kadang kalau ada yang nggak tahu lokasi, ada yang tahu ya bisa ngasih tahu gitu. Oke, jadi nanti saya update lagi teman-teman ketika udah sampai tempat pick up. Wah, kenapa, Po? Mau kemana? Nyasar. Oh my god. Mana harganya bukan di sini. Rawa Semut. Oke, keluar lagi kita. Beda aja ikut lari. Ya, mohon maaf guys, namanya juga ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu guys. Ada ibu-ibu guys. Emak-emak guys. Sabar ya. Ayo, Po, semangat, Po. Oke, jadi udah sampai nih. Ya. Yeah. Awas jangan sampai salah barang. Oke, jadi ini seller yang kedua ya. Ini ngambil 2 barang, teman-teman. Jadi nanti alamatnya ada di sini ya. Set di sini pokoknya. Ini barangnya kecil-kecil sih. Nggak ada 1 kilo. Tapi balik lagi ya, teman-teman ya. Jadi kalau berat ringan itu bukan berarti barangnya kecil. Ya. Karena styrofoam yang gede aja itu beratnya ringan kan, gede tuh dimensinya. Dan sebaliknya, yang apa beratnya lumayan berat itu belum tentu barangnya juga dimensinya besar. Jadi itu. Jadi kayak gini nih ya teman-teman, keseharian ojol atau kurir ya kalau lagi ngejalanin orderan. Ya ya. Joget gak tuh? Ibu-ibu. Bella gak nyala? Ya oke, jadi buat teman-teman ya, emak kita aja semangat dia dari pagi. Ya selalu rutin nih jam 5 udah keluar. Oh kan. Karena emang rumahnya jauh di Cilengsi sana. Jadi mau nggak mau udah harus cabut tuh teman-teman. Dari subuh dia udah melanglang buana guys. Tadi dia dapat ke arah Jatimulya yang pertama pakai akunnya emak. Sambil nunggu dia, nah ini jadi barangnya ya enteng ya, Po? Enteng sepatu. Oh sepatu, aman. Nanti kalau gede baru ntar gua bantu, kita jadi impal. Kelihatan nggak, Po, yang COD yang mana? Udah kelihatan belum? Nih, Ini Jaya. nggak dicat dulu. Hah? Tapi nggak kelihatan ya COD-nya berapa ya? Nggak ada ya? Di sini ntar baru kelihatan. Jadi sepatu nih teman-teman. Kayaknya sih harganya tadi 100 lebih soalnya. Jadi kalau COD itu kalau barangnya belum kita konfirmasi belum kelihatan ya. Nanti kalau udah dikonfirmasi baru tuh kelihatan COD-nya berapa. Tapi di saldo kita udah dipotong duluan teman-teman. Itu udah ketahuan tuh di saldo.
Tadi minus 80 ya, Pok? 84. Tadi saldo gua itu ada 18.000. Pokoknya. Iya, ya sekitar segitulah. Masih aman lah, masih di bawah yang kemarin. Kemarin mah 240. Berangkat. Apa mau konfirmasi dulu? Langsung aja ya. Ya udah langsung aja. Kalaupun nggak ada orangnya ya paling mau nggak mau kita pulangin barangnya atau enggak ya cari-cari opsi apa ditransfer atau apa. Tapi kalau misalkan ditransfer pastiin dulu itu uangnya masuk, baru barangnya kita taruh atau dititip atau ya pokoknya lihat nanti aja teman-teman ya. Ini kita berangkat dulu. Let's go. Oh, itu yang pertama yang COD bukan? Hah? Yang pertama yang COD. Oh. Ya, jadi ini situasi dan kondisi di lampu merah Karangkitri ya teman-teman. Jadi kalau ke kanan itu mengarah ke Cut Mutia. Nah kalau ke sana ke Juanda tuh. Ini kita lurus ya Pak. Lurus. Lurus kita guys. Ada ikan guys, ikan lele. Berangkat. Wis belanja nih dari pasar nih. Tuh. Wih, udah ngacir aja sih emak. Jadi ini kita mengarah ke Rawalumbu dulu ya teman-teman. Nah di sini ngantri nih karena belok patah, mobil harus bergantian. Ini bawahnya jalan tol, atasnya rel kereta cepat. Terpantau lancar nih Bekasi Timur ya tolnya. Wah ada lady juga tuh, lady driver. Wah Simpo ada payungnya tuh guys. Jadi HP-nya aman, nggak kepanasan. Walaupun sebenarnya kalau suhu ya tetap aja, tapi terhindar dari paparan langsung sinar matahari sih. Ya mengurangi lah. Banyak sekarang yang pakai payung-payungan buat HP sama helm tuh. Wih, ngacir juga ya. Lumayan gercep juga nih, empuk guys. Wah. Kita udah sampai Pengasinan teman-teman. Nanti saya update lagi di depan. Kita udah sampai nih kayaknya teman-teman. Cie, nanya dulu. Jalan Impres ini Bu, nomor 142 Mama Akbar. Oh, ini 43. Makasih ya Bu. Ya udah parkir situ aman. Nggak tahu. Deh. Ya jadi kita sapa-sapa dulu warga stres yang ada di Discord ya guys ya. Mama Akbar. Jadi kita udah terhubung dengan Mang. Oh iya, temboknya 142 ya Pak? Bentar guys. Jalan Impres nomor 142 Mama Akbar. Ibu cucu ya. Jadi ini proses serah terima barang ya teman-teman. Bentar Bu.
Mau nelfon dulu nih. Sepatu kayaknya, sepatu anak punten di itu foto iya. Saya izin foto rumah ya Pak. Oh, ketutupan baju Pak. Oke. Jadi kalau emak Aja kita malah kelihatan gitu. 68 200. jadi kalau mama wajib Makasih Bapak. wajib detail ya guys ya. Tapi nggak apa-apa, bagus, itu nilai plus. Jadi buat antisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti ya teman-teman. Aman Pok? Barangnya nggak ketukar? Tidak, kan kalau ketukar nggak bisa di scan. Oh iya betul. Jadi itu salah satu nilai plus barcode ya sekarang. Kalau ketukar nggak bisa di scan. Betul betul. Jadi harus sesuai kode barcode-nya ya. Kemana nih? Keluar lagi? Oke. Oke, jadi kita aduh. Ngapa, Pok? Buset. Tembok mau ditabrak. Aduh. Emang gokil ya kalau ngikutin mama. Ibu-ibu. Kita lanjut antar ke barang yang kedua ya, teman-teman. Buset. Pelan-pelan, Be. Kita sapa-sapa dulu nih warga yang ada di Discord nih. Jadi udah ada Bang Farhan, narik gak Bang Farhan? Nah ini gue lagi mana? Mana gede? Weh, narik hijau apa oranye nih? Yaudah. Nah hijau lah. Buset, lah hijau lah nggak tuh? Cihuy. Ini kita udah bersama sama Amang Mizro juga nih ya, warga Bandung guys. Tapi menghilang sepertinya suaranya. Ya, apakah masih ada Yang mananya? Mang Mizro? Sepertinya lagi antar barang guys. Ya, buat teman-teman jangan lupa ya, buat teman-teman jangan lupa mampir-mampir ke channelnya Mang Mizro tuh ya, ketik aja MIZZRO. Nah itu buat teman-teman yang pengen lihat keseharian kurir Shopee narik di Bandung. Nah itu mampir ke sana aja guys ya. Jangan lupa juga nih mampir ke channelnya Emak Kite, Mpok Lita. Jadi Mpok Lita juga lagi mau belajar ngonten dia guys, ternyata ya, tertarik dia guys. Jadi buat mengabadikan perjalanan on beatnya tuh katanya ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi nanti saya update lagi ketika udah sampai di tempat DO yang kedua ya guys ya. Boleh. Jadi tadi ada yang habis dapat COD juga ya teman-teman. Bang Rijal, mana Bang Rijal? Ya. Dapat COD berapa Bang Rijal? Ya order dapat tadi 123.000. Cuma di Shopee doang ya, kerja digaji duluan. Angka aja. Wis, pede ya. Pede ya. Pokoknya dapat SMD kelar itu. Iya, intinya kita pegang duit dulu, ya kan, jajan Padang. Bayar mah belakangan ya. Bayar belakang, kita dari kagak kayak udah amat. Bisa gitu ya. Tapi sendiri dikasih ya, Bang, ya. Jadi pada intinya kalau COD setuju nggak? Ya, ada setuju-setujunya enggak aja sih.
benar. Itu aja. Cupu ya, cupu ah. Minus tuh, sama mainnya itu tuh minus 300. Yo, Itu baru. kayak Henry tuh minus 400.000 no. Gilang, gope. Oke, jadi kita udah mau sampai ke tempat DO yang kedua ya teman-teman. Wah, ada yang hajatan nih. Kita udah sampai, guys. Ada yang hajatan teman-teman. Wih, baru sih ini kayaknya. Hah? Gak bisa lewat, Pok. Hah? Nomornya bener? Ya udah, gue muter dulu sini dah. Oh ini loh, sini bisa, Pok. Jadi kita intip dari sini dah, guys ya. Oh, Simpo, jadi dia masih di situ dia. Ayo semangat, Po. Ya ada panggungnya nih, guys. Wah, ini kayaknya jaipongan nih. Nyungsruk. Kurang minum dia. Alhamdulillah ya guys ya, jadi penerimanya ada nih. Jadi kalau mama gini detail guys. Ini emang harus kayak gini ya. Wajib dipoto. Jadi rumahnya serah terima barang dipegang orangnya. Nah itu. Jadi untuk menghindari pelaporan, ya itu. Balik lagi, Pok. Udah kayak artis dia, kita ikutin ya. Kita syuting nih. Oke, jadi kita bergegas menuju ke tempat DO yang terakhir nih, yang COD ya teman-teman. Nanti saya update lagi. Oke, jadi ikutin perjalanan ini, nggak tahu sampai mana. Ntar kita juga kayaknya bakal mau ketemu Bang Rijal nanti. Itu nantilah. Pokoknya gimana nanti ya guys ya. Kita selesaikan orderan ini dulu nih. Yuk, semangat. Simpo kenceng juga guys. Buset. Lihat tuh jaketnya sampai lihat kena angin tuh. Gacor juga dia ternyata. Aduh, Mak, hati-hati, Mak. Ibu-ibu. Jadi ini tempat DO yang terakhir ada di Mutiara Gading Timur ya teman-teman, nggak jauh nih. Mana, Po? Ayo. Anan kan nih? Halo. Oh iya. Jadi DC-nya lagi kita close dulu ya teman-teman. Karena lagi rame banget. Simpo tadi ngasih kode, katanya nggak ada suaranya. Emang lagi kita close. Kurang ajar sianya.
Oh, jadi kita masuk ke ini, ke Grand Wish. Nah tuh Grand Wish, Grand Wisata. Ini kemana? Tadi perasaan lihat di Mustika Jaya dah. Salah. Hah? Bener gak? Apa namanya? Kodam Raya. Tapi kok disuruh belok kanan? Kalau Kodam itu sono, yang nyebrang Bekasi, apa? Mutiara Garing Timur. Mapnya telat itu kayaknya dia. Soalnya mapnya nggak bisa dikalibrasi dia guys. Error tuh mapnya tuh. Kayaknya handphonenya harus di reset ulang. Soalnya udah diutak-atik nggak bisa. Kadang mapnya ketinggalan, kadang mapnya duluan kayak gitu. Masih mencari-cari ya teman-teman. Masih mencari-cari alamat. Iya. Udah ngasih kode dia. Oke. Jadi udah sampai ya teman-teman. Kita lihat nih. Nyampe. Kita lihat COD-nya berapa ya guys ya. Ya, orangnya ada ya teman-teman, aman jadinya. Yang repot itu kalau misalkan CS-nya nggak ada di rumah. Nah itu yang repot. Biasanya kalau yang bener ya, bukan oknum ya, bukan oknum gitu. Kalau yang bener dia pasti via transfer kayak kemarin saya tuh. Jadi ya walaupun sebenarnya di rumahnya itu ada orang lain gitu. Nah tapi yang pesan bukan orang itu, dia hanya nerima aja. Nah kemarin dia minta apa namanya, rekening, udah jadi bayarnya via transfer, via TF. Itu kalau yang bener. Tapi teman-teman yang perlu dicatat itu harus hati-hati juga kalau via transfer pembayarannya itu, pastiin dulu, dicek dulu pembayarannya benar-benar masuk. Jadi kalau udah masuk nanti baru barangnya bisa dikasihkan. Ya mungkin biasanya kalau nggak ada orang bisa ditaruh di dalam gitu, minta izin masuk, biasanya juga pasti mengizinkan gitu ya. Atau biasanya minta dititip, itu pastiin juga foto beserta orang yang dititipkannya. Nah itu, jadi harus hati-hati bener-bener ya teman-teman ya kalau untuk yang COD ini nih, karena ini bener-bener sensitif banget ya. Apalagi kalau misalkan itu COD-nya gede gitu, 200.000, 300.000, 400.000. Nah itu. Nah gimana bang kalau misalkan bener-bener nggak ada respon sama sekali gitu? Ya kalau kayak gitu mungkin teman-teman bisa coba hubungi terus, tunggu sampai 30 menit. Kalau misalkan 30 sampai 45 menit ya walaupun itu sebenarnya kelamaan ya, jadi menghambat waktu gitu. Itu pastiin dulu barang terakhir. Nah kalau misalkan barang yang sebelumnya itu sebenarnya bisa tuh teman-teman tinggal klik masalah, tidak dapat menemukan customer ya, ada tuh pilihannya. Nah nanti tuh bisa dikirim ulang teman-teman, bisa dikirim lagi tuh sambil nunggu respon dari CS-nya. Kalau misalkan itu pengantaran yang kedua dan nanti habis itu masih ada pengantaran lagi. Nah kecuali kalau misalkan teman-teman itu ada di posisi pengantaran terakhir, nah itu maksimal banget nunggu 30 menit lah. Itu kalau 45 menit kalau menurut saya udah kelamaan sih. 45 menit sampai 1 jam itu udah kelamaan, ngebuang waktu. Mending tunggu 30 menit, bener-bener nggak ada respon ya udah balikin aja barangnya ya. Jadi
mending balikin. Nah nanti kasih tahu juga ke pihak seller bahwa bener-bener nggak ada respon. Nanti kasih lihat aja tuh chat-chatnya atau ya apa namanya, bukti kalau misalkan teman-teman menghubungi si CS tersebut. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Koreksi kalau misalkan salah, nanti bantu jawab juga kalau misalkan ada yang salah gitu di kolom komentar ya teman-teman. Ini buat edukasi buat teman-teman kita mungkin yang baru gabung, yang masih bingung COD kalau misalkan mengalami nggak ada respon dari CS itu. Jadi kita bantu kawan-kawan kita yang baru gabung, yang masih bingung di sistem COD Expect Instant di Shopee ini. Oke, nanti saya update lagi. Ini kayaknya masih nunggu pembayaran teman-teman. Oke, jadi sepertinya mengalami kendala nih. Rekeningnya Jabodetabek lucu-lucu anjing, ada aja kasusnya. Jadi gimana, Pok? Katanya transfernya nanti, gimana? Iya, transfernya nanti katanya. lagi telepon. Oh ya udah. Nah ini ada case baru lagi nih teman-teman ya. Jadi mungkin ini yang pesan bukan yang orang di rumah nih. Ini lagi coba menghubungi yang pesan. Ya, saya tungguin di sini ya Bu. Tadi kata si ibunya mungkin Soalnya kalau bisa berapa ya sih, cuma punya waktu. minta di transfernya. Nah ini kalau misalkan jadi si ibunya itu minta ditransfer nanti karena mungkin bukan ibunya yang pesan ya teman-teman ya. Nah itu harus ditransfer sekarang ya teman-teman. COD ya disiapin duitnya di rumah Bu. Soalnya apa namanya, kalau kayak gini driver kan punya batas waktu. Kalau misalnya lama kita yang kena poin penalti, sementara kan customer nggak tahu. Nah jadi kalau yang langganan di bukan kurir instan, dia kurir ekspres Bu. Jadi dia hanya itu itu yang reguler. Kalau kita instan kita bisa ngantar 2 jam, ya, 2 jam harus nyampe gitu. Kalau ada poster, masalahnya saya lagi di Tangerang, ternyata saya belum dapat. Ternyata saya harus balik lagi gitu Bu. Jadi kalau instan, ya usahakan lain kali, misalnya maaf nih Bu, lain kali disiapkan uangnya Bu, karena langsung kita nggak bakal balik lagi. Iya, Tolong aja kalau instan mah sama ojek online dikirimnya gitu, bukan sama kurir reguler. Jadi ini lagi memberikan edukasi ya teman-teman. Aneh. Kadang emang memberikan edukasi itu penting ya teman-teman ya. Online gitu. Kadang sama Gojek, kadang sama Grab gitu aja ngomong. Kalau ada Oke, jadi nggak ada salahnya. Kadang kita harus memberikan edukasi juga kepada CS ya teman-teman ya. Jadi biar kedepannya itu CS nih nggak semrawut gitu. Kadang pesan instan, orang yang nggak ada di rumah, COD, uang COD-nya nggak dititip. Nah itu, ini salah satu kendala juga nih COD ya. Ini mungkin masukan juga nih buat tim Shopee. Jadi gimana caranya itu biar supaya atau dikasih pemberitahuan tuh ke customer. Jadi sebelum pesan itu kasih pemberitahuan kalau misalkan mau ditinggal itu tolong uangnya disiapkan atau ditinggal sama orang yang nerima di rumah. Atau bisa juga kasih tahu bahwa kalau instannya ada batas waktunya ya, karena kita kalau ngirim expect instannya ada batas waktunya teman-teman, 2-3 jam. Itu kalau kita nunggunya kelamaan repot, nanti yang ada kita kena poin penalti. Nah nggak ada salahnya juga nih, kadang teman-teman harus memberikan edukasi juga kepada CS. Nih. Jadi gimana Pok? Bapaknya lagi sebentar saya ke ATM. Oh, berarti sama kayak kemarin. MBCA. Jadi bapak ibu ini belanjanya seringnya pakai kurir ekspres. Duitnya ntar ya udah ditinggal, ntar masnya balik lagi atau ntar beneran ditransfer gitu. Yang resmil. Yang resmi. Oh, mungkin udah langganan kalau itu mah. Ya, jadi udah. Langganan. Makanya tadi gue kasih pengertian ke ibunya kalau yang instan ini adalah yang ngantar ojek online. Ya beda. Kita punya batas waktu. Mungkin ini ya di aplikasi juga harusnya dikasih tahu tuh ya sebelum pesan ya, kasih pemberitahuan tuh harusnya. Jadi sebelum pesan pakai kurir instan
kasih pemberitahuan tuh di situ. Mohon kalau misalkan ditinggal uangnya titip, ya kan. Terus kasih tahu juga kalau kurir nih instan ada batas waktunya 2-3 jam gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi ya, melihat lebih dekat lady driver narik atau antar paket ya teman-teman. Jadi kita udah pada mau balik karena udah sore juga. Ada yang lanjut narik ya teman-teman, tapi kalau kita langsung balik ya Sobat On. Oke, jadi terima kasih. Ambil segala pelajaran yang baik dari video ini ya. Kalau yang nggak baik jangan ditiru ya guys ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kata-kata atau perbuatan yang tidak mengenakan atau tidak sopan. Mohon dimaafkan ya guys ya. Jadi kita berjumpa lagi di daily vlog berikutnya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan semangat buat teman-teman. Keep strong dan tetap semangat. Jadi izinkan saya pamit dari Rawalumbu, saya mengabarkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit, ciao.